Jalan Timur Raya kilometer 28, jalur penghubung antara negara Indonesia dan negara Timor Leste. Tepatnya di kawasan Oesao, Kabupaten Kupang, terdapat satu kuliner sederhana yang justru menjadi ikon perjalanan. Tengah Babangka, pinggir Babunga, kue cucur. Lebih dari sekedar jajanan, Pondok Jagung Gerhana Cucur Oesao menyimpan cerita perjuangan dan cita rasa yang melekat di hati penjual, pembeli, hingga para pelintas jalan. Permisi, Ma. Usaha besar tak selalu dimulai dari langkah besar. Di Oesao, sebuah kue sederhana bernama cucur justru menjadi saksi perjalanan panjang sebuah usaha keluarga. Adalah Meti Fanggidae, perempuan tangguh yang memulai usaha cucur sejak 45 tahun lalu. Bermodal kecil, ia membangun usahanya dari rumah hingga berkembang menjadi tempat makan yang dikenal luas. Kalau mulai cucur ini awal dari 45 tahun lalu, tapi masih kecil-kecil dari modal 10.000. Dengan jalannya waktu sudah berkembang, di Pondok Gerhana sudah berdiri dari 2010. Itu di rumah, di tempatnya sekarang bengkel Gerhana Motor, itu jualannya masih kecil-kecil, tapi berkembang sampai ini hari. Kan dari susah, terus punya niat, dan hanya minta hikmat dari Tuhan, Tuhan memberkati, dan hasil dari itu, yang penting kotong rasa cukup. Kalau rasa cukup itu berkat akan datang. Sebetulnya betan banyak usaha. Sudah jadi Gerhana Motor, Gerhana Pertanian, Gerhana Pondok Gerhana, itu awalnya memang dari kue. Jadi dia bisa berkembang, karena beta bisa baca peluang, beta bisa berpikir 10 tahun, 20 tahun ke depan akan ada saingan apa. Jadi tetap cucur ini menjadi andalan karena lewat Jalan Timur Raya, cucur primadonanya. Jadi kue-kue lain hanya jadi pendamping, tapi cucur yang paling utama. Prinsip hidup sederhana dan rasa cukup menjadi fondasi utama. Tak heran, usahanya terus bertahan bahkan berkembang hingga memiliki beberapa unit usaha lain. Namun di antara semua usaha itu, cucur tetap menjadi identitas utama. Letaknya yang strategis di Jalan Timur Raya membuat cucur Oesao mudah dijangkau. Jalur penghubung antar wilayah ini menjadikan tempat ini ramai pengunjung setiap hari. Selain rasa, kepercayaan menjadi kunci lain dalam menjalankan usaha ini. Para pekerja diberi tanggung jawab penuh, bahkan dalam pengelolaan keuangan. Kini, 10 pekerja membangun operasional harian. Mereka tidak hanya bekerja, tetapi juga tinggal bersama dalam lingkungan yang sudah seperti keluarga. Ya, bahan-bahan yang dibutuhkan, tepung terigu, tepung beras, ada gula air, ada adas. Ya, kalau mau dilihat kue cucur di sini, kalau dibilang termasuk oleh-oleh juga. Terlebih yang pulang-pulang kampung dong, kan sering bawa oleh-oleh kue cucur. Biasa campurnya di boker yang besar. Dia kalau sepiring 12 potong, perkiraan kadang dapat sampai 30-40 piring, 50 piring. Ya, kalau soal lakunya itu ya tergantung dari pembeli juga. Kalau rame ya habis. Tapi di sini palingan tidak laku, palingan sedikit. Di sini kalau dia pun rame itu yang di saat libur. Kalau kami di sini gorengnya cukup saja. Jadi kalau habis di mana, kalau kita lihat waktunya masih seduh, ya kita goreng lagi. Proses pembuatan cucur sendiri tidak mudah. Meski terlihat sederhana, adonan harus tepat agar menghasilkan tekstur dan rasa yang khas. Dalam sehari, puluhan porsi cucur bisa terjual. Saat musim liburan, jumlah meningkat drastis. Cucur Oesao juga dikenal sebagai oleh-oleh khas bagi para pelintas dan wisatawan.
dari Kupang. Hari ini ada jalan-jalan ke Soe, singgah di Pondok Gerhana, Pondok Cucur Gerhana. Sudah puluhan tahun, dari masih SMA mondar-mandir terus, langganan. Yang membedakan kue cucur di sini nih rasa. Dia punya adas itu rasa sekali dan kue cucurnya tidak terlalu berminyak. Karena kalau bawa pulang sampai di Kupang, soalnya ada kue cucur, pasti tanya. Rasanya tetap dan ini resep rahasia. Tangan dari pemiliknya, Ibu Meti Ayal, itu ownernya luar biasa. Pokoknya Pondok Gerhana is the best lah, untuk kue cucurnya lah, terbaik. Saya bernama Tika, ketong dari Rote, Kak. Ketong kebetulan ada jalan-jalan dari Kupang mau jalan-jalan ke Soe sih. Di sini kelihatannya dari luar enak, Kak. Kan biasa makan di jalan di luar toh. Di sini dia pun rasa kayak lebih enak, dia pun gula, mungkin dia pun perbedaan di gula kok, dia pun takaran gula airnya lebih berasa. Dengan dia serba minyak. Kalau bisa yang di sini buka cabang di tempat-tempat lain gitu supaya katanya jangan datang sini sah. Meski telah sukses, Meti tetap memegang prinsip hidup sederhana. Baginya, yang terpenting adalah kesejahteraan pekerja dan keberkahan usaha. Ia juga berpesan kepada generasi muda untuk berani berwirausaha dan tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal. Lebih bagus banyak-banyak ibu-ibu, mama-mama muda berjuang untuk diri sendiri. Sebagai istri lebih baik punya penghasilan sendiri daripada tunggu suami kasih uang. Karena kalau punya penghasilan sendiri itu lebih happy dan itu terbukti beta buktikan bahwa kalau uang istri itu uang istri, kalau uang suami itu uang keluarga. Jadi untuk Kartini tetap berjuang untuk diri sendiri. Dengan pengalaman puluhan tahun, usaha ini menjadi contoh nyata bahwa usaha kecil bisa bertahan jika dijalankan dengan ketekunan dan kejujuran. Oh, itu semua. Dari generasi ke generasi, Cucur Oesao terus bertahan dan berkembang. Sebuah bukti bahwa potensi daerah bisa tumbuh dari hal sederhana dan menjadi kebanggaan di jalur perbatasan. Demikian video potensi daerah kali ini. Saya Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.